Kita semua kan setuju ya kalau buah itu sehat. Kayaknya itu salah satu pelajaran nutrisi pertama yang kita dapat dari kecil. Tapi, pernah nggak sih kepikiran lebih jauh? Apa benar semua buah itu sama efeknya buat tubuh kita? Nah, yuk kita kupas tuntas fakta di balik manisnya buah-buahan. Kita selalu disuruh makan buah lebih banyak, dan itu nggak salah kok. Tapi pertanyaannya, apakah semangkuk mangga itu efeknya bakal sama persis dengan sebiji alpukat? Atau gimana sama durian yang jadi favorit banyak orang? Nah, disinilah ceritanya jadi sedikit lebih rumit dan terus terang jadi jauh lebih menarik. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Seringkali kita kasih cap sehat ke buah dan ya udah berhenti sampai di situ. Tapi di bagian pertama ini kita akan lihat kenapa cap sehat doang itu mungkin belum cukup. Dan apa aja sih yang sebetulnya perlu kita pertimbangkan. Ini dia poin utamanya. Walaupun semua buah itu datangnya dari alam, ternyata dampaknya ke tubuh kita itu bisa beda banget. Ada banyak faktor loh, mulai dari kandungan gula alaminya, jumlah kalorinya, sampai cara kita mengolahnya. Misalnya nih, dijadiin jus atau dikeringin. Semua itu bisa mengubah total cara tubuh kita meresponsnya. Tapi kan ngomong doang nggak cukup buat buktiin perbedaannya. Jadi, di bagian kedua ini, kita bakal jadi detektif nutrisi sebentar. Kita akan lihat langsung angka-angka di balik beberapa buah yang paling populer. Percaya deh, angka-angka ini bakal ngasih gambaran yang jauh lebih jelas. Nah, coba deh perhatikan tabel ini. Menarik banget kan? Kelihatan banget perbedaannya. Coba lihat ini. Untuk porsi yang sama, 100 gram, alpukat punya 160 kalori yang sebagian besar datang dari lemak baik. Sekarang dandingin sama mangga, yang cuma 60 kalori. Terus lihat karbohidratnya. Durian, pisang, nangka, itu karbohidratnya lumayan tinggi, di atas 20 gram semua. Sementara alpukat cuma 8,5 gram. Ini bukti nyata betapa beragamnya komposisi nutrisi buah. Nah, slide ini bikin perbandingan tadi jadi makin jelas, biar lebih kebayang. Di satu sisi kita punya alpukat, tinggi lemak, rendah karbo, tapi kalorinya paling tinggi. Di sisi lain ada mangga, lemaknya hampir nggak ada, karbohidratnya hampir 2 kali lipat dari alpukat. Tapi kalorinya jauh lebih rendah. Keduanya sama-sama buah, sama-sama sehat, tapi mereka ngasih bahan bakar yang beda banget buat tubuh kita. Jadi, kalau buah itu alami dan sehat, kok kadang malah dianggap sebagai musuh dalam beberapa program diet ya? Di bagian ketiga ini, kita akan bahas 3 alasan utama kenapa buah bisa jadi perhatian khusus bagi sebagian orang. Jadi ada 3 hal utama nih yang sering jadi kekhawatiran. Pertama, beberapa jenis buah itu padat kalori. Kedua, kandungan gula alami dan karbohidratnya bisa tinggi. Dan yang ketiga, yang ini sering banget kita lupain, yaitu dampak dari pengolahan. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kalau kita ngomongin gula dalam buah, kita itu sebagian besar ngomongin tentang fruktosa. Ini gula alami ya, bukan gula tambahan. Tapi ada satu bedanya yang penting banget. Fruktosa ini punya jalur khusus di tubuh kita. Gak seperti glukosa yang bisa dipakai hampir semua sel, fruktosa itu harus mampir dan diproses dulu di organ hati kita. Nah, disinilah letak perbedaannya. Fruktosa itu nggak langsung naikin gula darah kayak glukosa, dia langsung menuju ke hati. Kalau jumlahnya wajar, hati kita bisa menanganinya dengan baik, nggak ada masalah. Tapi, kalau hati kita dibanjiri fruktosa secara berlebihan dan terus-menerus, lama-lama dia bisa kewalahan dan mengubah kelebihan fruktosa itu jadi lemak. Nah, ini yang seiring waktu bisa mengganggu metabolisme tubuh. Sekarang kita bahas kekhawatiran ketiga, pengolahan. Gini deh. Coba bayangin buah anggur yang segar. Terus, sekarang bayangin kismis. Kismis itu kan anggur yang dikeringkan. Airnya hilang, tapi semua gulanya terkumpul jadi satu dalam ukuran yang jauh lebih kecil. Inilah yang bikin kita jadi gampang banget makan gula dalam jumlah besar tanpa merasa kenyang. Konsep yang sama juga berlaku buat jus buah, selai, dan keripik buah. Oke, setelah kita bahas semua kekhawatiran tadi, kita sekarang sampai pada inti dari pembahasan kita. Di mana sih letak bahaya yang sebenarnya? Apa kita harus mulai takut sama buah-buahan tertentu? Mari kita cari tahu jawabannya. Ini dia nih pertanyaan yang mungkin dari tadi ditunggu-tunggu. Jadi setelah semua data dan penjelasan ini, buah mana sih yang paling berbahaya? Buah mana yang harus kita hindari? Dan jawabannya mungkin bakal sedikit mengejutkan. Jawabannya adalah bukan jenis buah tertentu. Nggak ada satupun buah yang dari sananya jahat. Masalahnya itu bukan pada buahnya, tapi pada konteksnya. Gimana cara kita makannya, kapan kita makannya, dan yang paling penting, seberapa banyak kita mengonsumsinya. Jadi, yang beneran jadi masalah tuh ini,
Bahayanya muncul waktu kita makan buah yang manis banget dalam porsi yang berlebihan, atau waktu kita milih buah olahan yang penuh gula tambahan. Bahayanya juga muncul kalau kita lupa ngitung buah sebagai bagian dari total asupan karbohidrat harian kita. Dan tentunya kondisi kesehatan masing-masing orang, misalnya ada masalah metabolisme atau diabetes, itu juga perannya besar banget. Oke, kita udah identifikasi masalahnya. Sekarang, bagian yang paling penting, solusinya gimana? Gimana caranya kita bisa nikmatin buah dengan enak, sehat, dan tanpa rasa khawatir? Di bagian terakhir ini, kita akan bahas beberapa tips praktis yang bisa langsung Anda terapkan. Ini dia contekan praktisnya buat Anda. Pertama, selalu utamakan makan buah utuh. Jangan yang sudah diolah. Kenapa? Karena seratnya itu ngebantu ngerem penyerapan gula. Kedua, kalau makan buah yang manis banget kayak durian atau mangga, sadar porsi ya. Ketiga, ada trik bagus nih. Coba deh, pasangin buah dengan protein atau lemak sehat. Contohnya pisang sama segenggam kacang. Ini jitu banget buat bikin gula darah lebih stabil. Dan yang paling penting, selalu ingat kalau buah itu bagian dari jatah karbohidrat harian Anda, bukan makanan gratis yang bisa dimakan sepuasnya. Kalau dari semua obrolan kita hari ini, ada satu hal yang perlu banget diingat, ya ini dia. 3 faktor yang paling penting. Jenis buah yang Anda pilih, seberapa besar porsinya, dan gimana cara buah itu diolah. Dengan ngontrol 3 hal ini, Anda bisa menikmati semua manfaat buah tanpa perlu cemas. Jadi, lain kali Anda lihat semangkuk buah di dapur, semoga cara pandangnya jadi sedikit beda ya. Bukan lagi tentang baik atau buruk, tapi tentang sumber nutrisi lezat yang perlu kita nikmati dengan cerdas dan penuh kesadaran. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi.